Helikopter Angkatan Udara Israel jatuh di poros Philadelphia Selatan jalur Gaza pada Rabu 11 September 2024. Akibat insiden tersebut, 2 tentara Israel tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan helikopter UH-60 Black Hawk yang biasa disebut sebagai Yansov yang berarti helikopter burung hantu dalam bahasa Ibrani ini pun masih terus diselidiki. Hasil penyelidikan awal, kecelakaan helikopter yang digunakan untuk misi transportasi rutin, pendaratan, dan pengangkutan pasukan selama operasi militer itu bukan karena serangan dari militan Palestina. Namun menurut saksi mata, kecelakaan itu diduga disebabkan oleh debu tebal yang muncul dari tank-tank IDF yang menghancurkan tanah Rafah. Dilansir dari tribunnews.com, debu tebal itu diduga menghalangi penglihatan pilot dan orang-orang yang menumpangi helikopter tersebut saat pendaratan di malam hari. Selain faktor-faktor tersebut, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa kecelakaan disebabkan karena salah satu baling-baling helikopter mungkin bertabrakan dengan benda asing seperti kendaraan militer di dalam pangkalan. Sementara laporan lain menunjukkan bahwa unsur manusia juga menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Diketahui ini merupakan kecelakaan pertama helikopter yang menjadi andalan Israel sejak dikirim dari Amerika Serikat sekira 30 tahun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'addibuhum Allah ba'aidikum. ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. رسالة لنقيات العدو الجبان. هذه بضاعتكم بعد هروب جنودكم من بئس مجاهدينا وحمم مدافعنا. ونحن في لواء الوسطى في سوايا القدس لكم بالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. 20 roket Hizbullah menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Jumat 13 September 2024 dini hari. Puluhan roket tersebut menghantam Safed dan mengakibatkan jalanan di wilayah tersebut berlubang. Selain itu, puluhan roket Hizbullah juga memicu kerusakan gedung dan kebakaran hebat di hutan hingga pemadam kebakaran kewalahan menanganinya. Video kebakaran dan kerusakan infrastruktur Zionis itu pun telah beredar di media sosial. Dalam video tampak kobaran api membumbung tinggi dan memerah di tengah pemadaman listrik. Sementara pemadam kebakaran dan tim penyelamat lalu lalang di area tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Iron Dome gagal mengadang sejumlah roket yang ditembakkan Hizbullah ke Safed. Seusai insiden tersebut, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti. Puing-puing rudal pencegat juga dikhawatirkan berjatuhan di area pemukiman. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan roket Hizbullah tersebut. Puluhan unit intelijen Israel menjadi korban keganasan pasukan Hizbullah dari Lebanon di pangkalan Glilot dan fasilitas Ein Shemer. Setidaknya 22 intel Israel dilaporkan tewas dan 74 lainnya kritis dalam serangan yang diberikan nama Operasi Arba'in tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 13 September 2024, hal itu diungkapkan oleh sumber keamanan Eropa. Menurut laporannya, Hizbullah telah meluncurkan serangan ke kedua situs militer Israel yang terkait dengan unit 8.200. Sumber tersebut juga mengklaim bahwa serangan Hizbullah mencapai keberhasilan besar dan memakan banyak korban jiwa di kalangan militer Israel. Setidaknya 22 intel Israel tewas, terbantai, dan 74 anggota intel lainnya terluka. Terkait hal ini, Hizbullah mengklaim bahwa Operasi Arba'in sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan IDF terhadap Komandan Fuad Shukr Hizbullah beberapa waktu yang lalu. Selain itu, serangan ke unit intelijen Israel tersebut juga sebagai balasan atas genosida di Gaza sejak Oktober 2023 silam. Hizbullah menekankan bahwa pasukannya akan terus menyerang Israel dan situs militer Israel di front utara hingga genosida di Gaza dihentikan. Aktivis pro-Palestina kembali beraksi secara brutal pada Kamis 12 September 2024. Dalam operasinya, aktivis pro-Palestina itu menargetkan sekira 11 bar kelas di berbagai wilayah.
yang mana bank tersebut memiliki peran untuk memberikan dana ke pabrik senjata terbesar yang terlibat dalam genosida di Gaza. Serangan tersebut dilakukan aktivis pro-Palestina dengan menghancurkan fasilitas dan infrastruktur bank. Selain itu, aktivis pro-Palestina juga menyiramkan cat merah ke 11 gedung berkelas sebagai simbol pembantaian yang dilakukan Zionis di Gaza. Dilansir dari TheCanary.co, hal itu diungkapkan langsung oleh aktivis pro-Palestina dalam media sosial resminya. Dalam laporannya dijelaskan bahwa sejumlah anggotanya dengan berani merusak 11 berkelas atau cabang bank Universal multinasional Inggris yang mendanai pabrik senjata terbesar Elbit Israel. Bangunan bank dari Edinburgh hingga Kent telah dihancurkan jendelanya dan diolesi cat merah darah, termasuk kantor cabang hingga pusat panggilan. Cabang bank di Liverpool pun mendapatkan perlakuan serupa dari aktivis pro-Palestina. Imbas aksi aktivis pro-Palestina itu, Israel mengalami banyak kerugian seusai pabrik senjata terbesarnya kehilangan pendanaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.